masa depan. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini di dalam rangka kegiatan tuntutan komunitas belajar cepat sebenarnya komunitas migrasi. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar ada dua materi. Yang pertama adalah kita akan belajar bersama-sama tentang komunitas belajar, dan yang kedua adalah tentang disiplin positif. Nah, harapannya nanti ke depan kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi, sehingga endingnya semuanya adalah untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan hasil untuk peserta didik. Saya kira itu. Selanjutnya kami mintakan kepada Bu Sekda selaku kepala sekolah, selaku penanggung jawab memberikan kesempatan beberapa kata untuk memotivasi kelas sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu kepada guru SD Negeri Parung 01. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 2 ini untuk mengikuti komunitas belajar di SD Parung 01. Dengan komunitas belajar ini saya berharap makin bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran sehingga prestasi kita semakin meningkat. Dan pada rapor berikutnya memang untuk kegiatan pembelajaran kita masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga melalui komunitas kita bisa berdiskusi, sharing bersama untuk tukar pendapat, saling melengkapi satu sama lain, sehingga dengan kebersamaan insya Allah cita-cita kita sebagai guru terhadap siswa kita akan bisa kita capai dengan memberikan bekal yang terbaik kepada guru kita. Semangat mengikuti kongrul, semoga kongrul yang kita ikuti pada hari ini membawa hasil untuk peningkatan kita bersama. Kiranya sambutan dari saya saat ini, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru sekolah sekolah di Provinsi Indonesia, kepada Bapak Joko Hedi Susanto selaku Ketua Komunitas Tetap SD Negeri Parung 1 yang saya hormati, serta teman-teman semua anggota Komunitas Tetap yang berbahagia. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kemarin untuk berkumpul di kita belajar bersama. Izinkan saya untuk menyampaikan pemahaman saya terhadap budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata untuk 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-11. Ini untuk kesepakatan kita selama belajar beberapa menit. Tidak selama ini kita untuk belajar secara nanti, tapi mohon di-share ya, kemudian aktif dalam berdiskusi. Nanti kita juga belajar bersama dan saling menghormati. Jadi kita belajar untuk membentuk yang terbaik untuk memulai. Topik yang akan kita pelajari pada siang ini adalah perubahan paradigma. Menurut Bapak Gubernur, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kalau pendapat saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu bisa, tetapi frekuensinya kecil, karena anak sebelum menjadi posisi untuk diri dan
satu. Atau sebaliknya akan justru menganggap hubungan itu adalah sesuatu yang tidak penting sehingga malah justru ingin melakukan sesuatu yang over. Tidak ada kesamaannya ya Pak. Iya. Kita beralih ke soal yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak? Jadi anak melakukan suatu kesalahan, kemudian diberi hukuman yang positif, boleh seperti lingkungan, mungkin menghafal, itu bisa tidak meningkatkan disiplin anak? Bisa ya, menurut ini itu bisa. Oke, hukuman. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, kalau menurut saya pembelajaran itu ya bisa meningkatkan motivasi belajar anak, karena dengan mendapatkan penghargaan itu anak akan lebih merasa semangat dan antusias untuk mengikuti pelajaran. Ya, Diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, ini diselaraskan dengan perkembangan profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam kita belajar, kita mengajarkan anak, kita sesuaikan dengan perkembangan belajar anak, tapi juga kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Seharusnya tidak kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia untuk tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Di sini dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan itu seperti ini selaras dengan profil pelajar Pancasila. Religius, beriman, bertakwa, terus apa lagi? Belajar kan sedang beriman, bertakwa, pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, ini beroleh mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sebetulnya yang nilai-nilai kebajikan. Sebelum ini, ini kita mau belajar tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang biasa kita bahas sebelumnya kita mau belajar positif. Tapi biasanya kita menggunakan hukuman. Hukuman itu biasanya berupa ancaman karena terus mobil yang tidak tahu. Biasanya hukuman itu sifatnya sama saja. Banyak yang kontrol juga yang kita butuhkan. Beda dengan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid atas pelanggaran yang dilakukan untuk mengontrol saja. Sedangkan restitusi di sini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Mengungkapkan stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di sini maksudnya adalah bahwa kita sebagai guru berusaha untuk mengadakan pendekatannya secara dari awal. Jadi kita memegang anak, maksudnya mengadakan anak tidak dengan hukuman, tidak dengan sesuatu yang memposisikan anak itu salah, tapi kita melakukan itu sebagai suatu penegasan bahwa anak itu boleh salah, tapi tidak untuk tujuan lagi. Diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, ini diselaraskan dengan perkembangan profil pelajar Pancasila. Jadi, dalam kita belajar, kita mengajarkan anak, kita sesuaikan dengan perkembangan belajar anak, tapi juga kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Seharusnya tidak kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia untuk tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Di sini dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan itu seperti ini selaras
religius, beriman, bertakwa, terus apa lagi? Belajar yang sedang beriman, bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia. Ini anggota golongan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu sebetulnya yang dibilang sekali. Sebelum ini, ini kita mau belajar tentang hukum konsekuensi dan restitusi. Ini yang biasa kita bahas sebelumnya kita mau restitusi. Tapi biasanya kita menggunakan hukuman. Hukuman itu biasanya berupa ancaman karena terus mobil yang tidak tahu. Biasanya hukuman itu sifatnya sama saja. Hanya yang kontrol juga yang kita butuhkan. Beda dengan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara dengan atas pelanggaran yang dilakukan untuk mengontrol saja. Sedangkan restitusi di sini menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahannya. Menggambarkan stimulus respon pendekatan teori kontrol. Di sini maksudnya adalah bahwa kita sebagai guru berusaha untuk menggunakan pendekatannya secara teori kontrol. Jadi kita memegang anak, maksudnya mengajarkan anak tidak dengan hukuman, tidak dengan sesuatu yang memposisikan anak itu salah, tapi kita melakukan itu sebagai suatu penegasan bahwa anak itu boleh salah, tapi tidak bertujuan lagi dilakukan. Nah, tadi terdapat Bapak Guru. Nah, sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin itu artinya kita belajar. Jadi mengatur disiplin diri, memiliki tanggung jawab dari apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi tanpa imbalan, tidak ada ancaman dan tidak ada hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga merupakan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam perubahan perilaku yang lebih. Jadi karena di sini kita membahas tentang disiplin positif, disiplin yang baik itu dari intrinsik dari dalam diri. Itu yang berusaha kita bangun. Contohnya bagaimana? Ya, kita memberi contoh pada diri kita sebagai guru. Semoga energi kita yang disiplin positif itu akan mengulang ke anak. Jadi kita bukan guru tanpa adanya ancaman, tidak dari guru. Berhubungan dengan disiplin positif, hubungannya dengan perilaku manusia. Motivasinya, jadi manusia berperilaku itu ada satu untuk menghindari hukuman. Jadi ada anak yang datang pagi itu cuma dia menghindari biar tidak masuk, biar tidak berdiri di tempat parkir saja. Tapi ada juga yang dia biar dapat dia bisa pakai, tidak dapat hukuman dari populasinya atau tidak dihukum cuma bersih-bersih seperti itu. Tapi beda dengan motivasi intrinsik. Kalau mereka sudah ada unsur dari dalam diri anak itu, maka dia akan datang pagi melaksanakan disiplin positif itu dengan kesadaran. Nah, sehingga itu akan mendatang menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya bahwa itu adalah baik. Hubungannya dengan motivasi tingkah laku dengan kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sama dengan yang kita lakukan. Di sini ada kebutuhan untuk hidup, survival. Jadi disiplin positif itu pun akan ada hubungannya dengan mereka untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Hubungannya dengan disiplin positif, guru itu mempunyai
saya termasuk pelakunya. Ini buat belajar. Kemudian ada yang pemantau, jadi dia hanya suka memantau saja, tidak orang-orang dia memantau. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah, jadi membuat murid itu merasa bersalah. Kamu kenapa datangnya terlambat? Tapi tidak ada solusi bagaimana dia tidak terlambat. Hanya membuat rasa bersalah sehingga anak-anak menjadi semakin merasa bersalah tanpa ada berusaha untuk perbaikan. Kemudian di sini sebagai teman, nah ini yang kadang-kadang kita jadi cimal-cimal. Kalau kita mau terlalu keras dengan anak-anak yang salah itu benar. Tapi kalau terlalu dekat nanti kita bisa ngerasain anak-anak lupa kalau kita itu begini. Sebenarnya posisi yang paling ideal itu di manajer. Manajer jadi mereka bisa mengatur, bisa memberi dukungan, tapi memberi dukungannya dia mensosialisasikan juga. Memberitahu dulu salahnya anak bagaimana. Nah ini posisi yang ideal yang dilakukan oleh guru. Jadi kalau contohnya tadi posisinya siswa datang terlambat sebelum masuk kelas, ada yang cuma bersama dulu, itu termasuk hubungan. Sekalipun itu hubungannya bersifat positif. Nah ini posisi kontrol apakah kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti posisi kontrol kita sebagai membuat rasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Benar. Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Demi bapak ibu ya. Berarti itu tidak dari dagingnya anaknya kita sebagai apa? Sebagai teman bisa ya. Sebagai teman bisa. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah penghubung yang apa? Manajer itu ada rencana. Nah biasanya di sini Pak, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Di manajer, jadi anak diberi kebebasan untuk berbicara. Sedangkan ini kalau ini kamu tidak pernah dapat nilai jelek, itu kan kayak jas gitu loh. Tidak pernah, padahal kan hukum. Nah ini juga hukum seperti itu. Posisinya negatif, yang ideal kita sebagai manajer. Nah, ini sini garis kursi. Di sini ini jadi sini garis kursi itu sebetulnya kita sudah lakukan itu suatu kesediaan yang dijalankan oleh guru ada dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama apa? Menstabilkan identitas. Di sini maksudnya adalah anak yang melakukan kesalahan itu tidak langsung dibuat rasa bersalah, tidak langsung dihukum, tidak langsung dijudge kalau dia jelek, itu tidak, tapi ini distabilkan dulu kondisinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi dibuat dia tidak dalam posisi setelah ini tadi anaknya dibuat tidak semuanya dia tidak merasa down seperti itu. Kemudian divalidasi, kalau tindakan itu salah, kalau kamu terlambat itu ya salah, kamu tidak mengerjakan tugas itu ya salah. Nah, terus divalidasi ini ditanyakan juga solusi dari murid yang satu murid lakukan. Setelah itu menanyakan keyakinan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini itu tentang apa yang disepakati antara murid. Ya, Bapak Ibu sepertinya ini bisa, tapi hanya untuk anak-anak dengan kecerdasan emosi yang baru. Iya, sebenarnya itu seperti itu. Nah, restitusi tadi, proses penciptaan kondisi dari memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran pribadi, dengan kesadaran diri sendiri. Nah, disiplin positif hubungannya dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan, peraturan, dan kesepakatan? Bedanya peraturan dengan kesepakatan apa? Ya, kalau peraturan itu yang buat gurunya, kalau kesepakatan itu yang buat kesepakatan antara guru dan murid. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan yang sudah non-modern. Jadi sudah membudaya, akhirnya membentuk keyakinan kelas. Dan ini perlu kita bentuk
disadari oleh semua warga sekolah, khususnya warga kelas. Validasi tindakan sudah, menanyakan keyakinan sudah, itu tadi adalah disiplin positif yang dan guru memiliki standar kepribadian. Jadi tuntutannya guru itu untuk menangani anak menggunakan segitiga restitusi tadi, jadi profesional dan sosial, baik di mana guru mempunyai refleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sehingga dia bisa menjalankan perannya sebagai imam, yaitu manajer menuntut murid-muridnya menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa kebaikan untuk sekolah kita khususnya dan untuk Indonesia umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.